Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa adik-adik bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam lindungan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali tanggal 18 April 2021. Kita bisa sekolah minggu bersama-sama kembali sekalipun masih dari rumah masing-masing. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama dahulu untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami ada dalam keadaan sehat, sukacita bersama dengan keluarga kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain, sekalipun tidak dalam satu tempat yang sama. Tuhan berkati sekolah minggu kami hari ini, berkati anak-anakmu sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Kiranya sukacita sekolah minggu boleh kami rasakan dan kami bisa belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu ketika kami masih kecil. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kenakalan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau bersukacita memuji Tuhan satu pujian. Dengar dia panggil nama saya, disambung dengan tanganku, kerja buat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pelajaran 2 untuk bulan ini. Kita akan membuka pelajaran 2 dengan judul Tuhan memanggil Musa. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22 dengan judul perikop Musa diutus Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran ini menceritakan bagaimana Musa kali pertama bertemu dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan diutus oleh Tuhan.
Musa pada waktu itu sedang menggembalakan domba milik mertuanya, Bapak Yitro, di Gunung Horeb. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api, nyala api di semak-semak. Namun anehnya, semak-semak tersebut tidak terbakar. Kemudian Musa dengan rasa penasaran, ia mendekati tempat tersebut. Namun Musa sadar bahwa tempat tersebut adalah kudus, maka ia menanggalkan kasutnya. Kasut itu adalah alas kaki, bisa sandal, bisa sepatu. Waktu itu Musa menanggalkan kasutnya untuk mendekati semak yang ada nyala api tersebut. Kemudian Allah berkata kepada Musa, "Musa, Musa." Kemudian Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Allah menceritakan bahwa Allah telah mendengarkan penderitaan bangsa Israel. Mereka ditindas di negeri Mesir, kemudian Allah berbelas kasih. Allah ingin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan perantaraan Musa sebagai pemimpinnya. Wah, berarti Musa mendapatkan tugas yang berat ya. Dia harus memimpin sebuah bangsa yang besar untuk keluar dari sebuah negeri yang selama ini telah menindas bangsa Israel tersebut. Kemudian Allah berkata kepada Musa bahwa Allah akan menyertai Musa, akan memimpin Musa, akan memberikan kemampuan kepada Musa untuk bisa melakukan tugas mulia tersebut. Adik-adik yang kasih Tuhan, pernahkah kalian di rumah mendengarkan suara orang tua kalian? Misalnya, "Elin." "Iya mama." Mamanya memanggil. Kemudian apa yang dikatakan mamanya? "Elin, tolong bantu mama ambil sapu untuk membersihkan kamar." Bagaimana respon adik-adik? Apakah kalian diam saja? Atau kalian melakukan perintah orang tua? Iya, harus membantu orang tua. Apabila orang tua memanggil kita, kita harus menyahutnya, memberikan respon. Begitu juga dengan Musa saat itu. Ketika Allah memanggil Musa, ia langsung menjawab, "Iya Allah." Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita semua untuk meneladani apa yang telah dilakukan Musa, yaitu mendengarkan, menjawab suara Tuhan. Kemudian ketika Tuhan memberikan sabda, memberi perintah kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa melakukannya karena ia yakin dan percaya Tuhan Allah yang ia sembah akan menolong dia, memberi kekuatan kepada dia sehingga dia bisa melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, ketika kita saat ini masih kecil, Tuhan juga memanggil kita semua untuk melayani Dia, melakukan tugas pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Bagaimana caranya ya? Adik-adik yang kasih Tuhan, contoh-contoh pelayanan yang dapat kita lakukan mulai kita kecil adalah ketika kita berada di gereja, ketika kita beribadah sekolah minggu bersama-sama, kita bisa melakukan hal-hal yang ada di sekitar kita, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Misalnya, 1, memimpin doa, itu juga sebuah pelayanan bagi nama Tuhan. 2, mengedarkan kantong kolekte, itu juga pelayanan bagi Tuhan. Lalu pelayanan apa lagi ya yang bisa kita lakukan?
Pelayanan tidak harus ada di atas mimbar, tidak harus dilihat orang. Ketika adik-adik melihat ada sampah di pojok-pojok gereja, kemudian adik-adik mengambilnya lalu membuangnya ke tempat sampah, itu juga sebuah pelayanan. Adik-adik habis makan sesuatu, membuangnya di tempat sampah, itu juga pelayanan. Apalagi ya pelayanan itu? Ketika adik-adik melihat ada teman adik-adik yang sedih atau sedang sakit, adik-adik datang menghiburnya, atau kalau mungkin adik-adik mendoakannya, itu juga sebuah pelayanan. Pelayanan apa lagi yang bisa kita lakukan saat ini ketika kita tidak kemana-mana, ketika kita hanya bisa diam di rumah? Pelayanan apa yang bisa kita lakukan ya? Iya, membantu orang tua itu juga sebuah pelayanan. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Sehingga ketika adik-adik di rumah membantu orang tua, itu juga sama artinya dengan melayani Tuhan. Misalnya adik-adik setiap bangun pagi membereskan tempat tidurnya sendiri, itu juga pelayanan. Adik-adik membantu menyapu, membereskan mainan ketika sudah selesai bermain, tidak membuat berantakan rumah, itu juga sebuah pelayanan yang bisa kita lakukan hari-hari ini ketika kita hanya bisa di rumah aja. Pelayanan apa lagi ya? Nah, ketika kita melihat orang tua kita atau saudara kita sedang sakit, kita bisa berdoa untuk mereka. Berdoa kepada Tuhan tidak perlu bertele-tele, tidak perlu pakai kata-kata yang indah. Kita berdoa aja, Tuhan Yesus sembuhkan, siapa namanya sebutkan, Tuhan sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Itu juga sebuah pelayanan. Jadi banyak sekali pelayanan di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Pelayanan tidak harus di atas mimbar, bisa memuji Tuhan, itu pelayanan, bagus, hebat. Kita bisa main musik, adik-adik yang dikaruniai Tuhan talenta untuk bermain musik, adik-adik bisa bermain musik di gereja. Yang suka menyanyi bisa ikut melayani, menjadi pemimpin pujian, bisa ikut melayani di gereja, memuji Tuhan sebagai paduan suara, atau memuji Tuhan di depan, pujian istimewa, itu juga pelayanan. Dan pelayanan yang kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita, itu juga pelayanan kepada Tuhan. Tuhan pasti senang melihat anak-anak sekolah minggu semua punya kerinduan untuk melayani Tuhan, belajar melayani ketika masih kecil. Dan saya yakin dan percaya ketika kita semua belajar melayaninya sejak kecil, ketika kita dewasa, kita pasti punya roh yang selalu rindu melayani Tuhan dimanapun berada. Bila kelak nanti adik-adik sudah SMP, SD, sekarang SMP, SMA, kemudian harus keluar kota, entah bekerja, entah melanjutkan sekolah, kuliah, kemudian adik-adik akan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena semenjak kecil adik-adik setia melayani Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam bentuk ayat hafalan bersama-sama. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku yang mengutus engkau. Keluaran pasal 3 ayat 12b. Sekali lagi ya. Aku yang mengutus engkau. Keluaran pasal 3 ayat 12b. Puji nama Tuhan. Kita akan terus sama-sama belajar melayani Tuhan meskipun masih kecil, karena kita yakin, kita tahu bahwa setiap pelayanan yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan mencatatnya di surga sana. Oh, ini anak-anakku yang anak-anak yang hebat, suka melayani ketika masih kecil. Dan masa depan yang penuh harapan pasti Tuhan sediakan buat adik-adik semuanya. Kita mau bersama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan, menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang
yang baik, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberi waktu kepada kami untuk kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar menjadi seperti Musa. Ketika Tuhan memanggil kami menjawab, kami merespon, ya Tuhan, ini aku. Ketika Tuhan mengutus kami juga mau belajar Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, untuk ikut bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di gereja kami, GBI Genesaret. Tuhan Yesus, kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, anak-anak sekolah minggu, agar kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan semenjak kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami hari ini, berkati anak-anak-Mu kelas Indria dimanapun berada, berkati Elin, Abi, Joy, Arnold, Hizkia, Immanuel, dan juga Diolia dimanapun berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati keluarga mereka dengan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, berdoa untuk gereja kami, GBI Genesaret. Tuhan berkati gereja kami bersama dengan Bapak Pendeta Andi Wijaya sebagai gembala kami. Berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mencurahkan roh pemulihan bagi bangsa kami sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, bisa ada jalan keluar sehingga kami bisa kembali beraktivitas seperti dulu, sekolah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan, kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan, pakai masker kalau harus pergi keluar rumah, dan jaga jarak, sering-sering cuci tangan.